Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan Bapak ya di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Ya, harus semangat ya hari ini. Kita seperti biasa akan belajar di 2 jam pelajaran untuk hari ini. Sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Berdoa seperti biasa membacakan doa sebelum belajar. Dipimpin oleh KM. Ajam pimpin. Nabi Muhammadin Nabi Rabbi firni warzuqni birahmatika ya Amin. Baik, setelah berdoa seperti biasa Bapak akan mengabsen dulu ya, absen kehadiran. Juliani, Mutiara, Azam, Gumilar, alhamdulillah ya hadir. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa belajar bersama karena tidak semuanya bisa hadir ya, alhamdulillah. Selanjutnya hari ini kita akan belajar masih tentang inspirasi Al-Quran atau bab ke-1 ya di semester ini, masih tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran dari pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Pembelajarannya adalah membuat proyek, ya, membuat produk tentang kampanye melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Jadi hari ini itu kita akan membuat satu produk ya atau proyek. Jadi supaya kamu bisa membuat apapun ya, tergantung inspirasi kamu nanti membuat produk apa yang menyangkut dengan kampanye pelestarian lingkungan. Ya. Nah itu ya tujuan pembelajarannya. Lalu setelah itu nanti kita buat ya diskusi berkelompok terus buat produknya. Nanti setelah buat produknya kamu presentasikan di depan. Nah setelah itu nanti Bapak akan nilai ya hasil presentasi semuanya. Nah gitu. Nanti siap ya untuk bisa berdiskusi tiap kelompok? Ya, alhamdulillah. Nah, namun sebelumnya kamu tahu nggak mengapa pentingnya bagi umat Islam untuk menjaga lingkungan? Oke, ya itu Juli apa tadi Juli? Ya, karena sebagian dari iman, betul ya. Kalau melestarikan lingkungan itu sebagiannya itu adalah bersih ya. Nah, kebersihan itu adalah sebagian dari iman, betul ya. Nah, itu salah satunya betul. Nah, nanti yang lebih lanjutnya kenapa nih umat Islam itu harus menjaga lingkungan? Nah, nanti Bapak akan jelaskan di
slide PowerPoint yang Bapak sudah buat ya sebagai media pembelajaran hari ini. Ya, siap untuk belajar ya hari ini? Semuanya perhatikan ke depan. Nah, Bapak akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Nah ini mari kita pelajari bagaimana Al-Quran memberikan inspirasi menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Nah, yang ke-1 adalah mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Nah ini harus disyukuri ya. Dengan apa? Yaitu 1, tanggung jawab bersama. Nah ini adalah tanggung jawab bersama bagi kita untuk menjaga lingkungan. Karena kita akan bertanggung jawab atas kerusakan alam baik produsen maupun konsumen. Ya, baik misalkan yang membuat pabrik dan kita yang menjadi konsumen ya, misalkan pabrik makanan, terus kita yang memakannya, nah itu punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Nah, terus misal gerakan tanpa plastik. Nah, ini contohnya, misalkan satu pabrik membuat makanan yang dibungkus oleh plastik. Nah, plastik itu harus kita harus kita minimalisir lah, atau bisa mengolahnya dengan baik atau membuangnya dengan baik. Ya itu supaya apa? Supaya menjaga kelestarian alam. Karena plastik itu tidak susah untuk dimusnahkan. Jadi harus butuh beberapa tahun untuk bisa hilang itu plastiknya. Jadi kalau tidak dibakar itu sulit untuk bisa hilang ya sampah plastik itu. Nah, ini jadi gerakan tanpa plastik ini harus ya. Yang kedua itu kerusakan alam dan sosial. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 kategori yaitu 1 al-fasad. Ini adalah bahasa Arab ya, al-fasad. Kerusakan alam dan sosial yang diistilahkan dengan al-fasad. Nah, ini ada hubungannya dengan Quran, surat Ar-Rum ayat 41. Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini jadi al-fasad ini ada dalam Quran surat Ar-Rum 41 ya, tentang kerusakan alam. Yang kedua, penghancuran alam. Yang kedua ini pencemaran alam seperti polusi udara. Nah, ini ya. Terus yang ketiga, penghancuran alam, daerah bekas pertambangan. Ini yang tidak di daerah bekas pertambangan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini di daerah-daerah yang ada pertambangannya. Yang keempat, kerusakan sosial, yaitu bencana sosial seperti kerusuhan, ya, peperangan, dan juga korupsi. Nah, ini adalah bentuk dari kerusakan alam dan kerusakan sosial. Jadi ada pengaruhnya dari alam, kerusakan alam dan kepada sosial itu banyak sekali pengaruhnya ya. Ini makanya harus dijaga ya, untuk alam ini harus dijaga oleh kita. Selanjutnya, perilaku manusia dan kerusakan alam. Nah, ini 1, keimanan dan tanggung jawab. Nah, ini orang beriman tidak akan merusak alam karena sadar akan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, terus eksploitasi alam. Manusia yang tidak menjaga kelestarian alam akan melakukan maksiat dan melawan hukum Allah. Terus yang ketiga, dampak buruknya adalah perusakan alam dirasakan manusia seperti polusi, perubahan iklim. Nah, ini dampaknya tuh kayak gitu ya. Sampah berserakan di mana-mana di sungai sehingga air sungai tidak mengalir dengan bagus, airnya juga jadi kotor. Nah, itu bisa mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan beberapa penyakit ya. Jadi karena apa? Karena memang rusak alamnya. Oleh siapa? Oleh manusia gitu yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam sebagai rezeki ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan alam itu sebagai rezeki. Ada apa aja rezekinya? 1, hujan ya. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman sebagai rezeki. Yang kedua, laut dan sungai. Laut dan sungai sebagai sumber makanan dan transportasi. Yang ketiga adalah hewan. Hewan sebagai sumber makanan dan alat transportasi. Nah, ini ya, ini beberapa rezeki yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya
pemanfaatan alam yang bertanggung jawab. Ini kalau yang bertanggung jawab, ini ada tiga poin. Satu, meningkatkan produksi. Manusia dapat mengolah alam untuk meningkatkan makanan. Jadi kalau tidak ada eksploitasi, misalkan di laut ya, ikan-ikannya itu banyak gitu, masing-masing menjadi khalifah, maka harus wajib manusia itu untuk menjaga alam, dan juga manusia berhak memanfaatkan alam, tetapi juga berkewajiban menjaganya. Silakan alam kamu kelola, tapi harus menjaganya dengan bertanggung jawab. Itu ya. Nah, nanti bencana selanjutnya bencana alam sebagai akibat perbuatan manusia. Jadi adanya bencana alam itu memang itu takdir dari Allah, tapi itu juga ada penyebabnya, yaitu akibat perbuatan manusia. Satu yaitu maksiat, karena adanya maksiat. Ya. Yang kedua, tidak menghargai alam. Seperti tadi ya, alam misalkan eksploitasi alam berlebihan. Ya. Terus kerusakan alam, terus bencana alam ya, bencana alam yang akibat dari manusia tadi ya, seperti banjir ya, kayak gitu, itu kan akibat dari manusia. Terus yang kelimanya kesengsaraan manusia ya. Nah itu beberapa bencana alam sebagai akibat perbuatan manusia. Selanjutnya udah selesai ya untuk tayangannya. Ini hanya sekedar mengingatkan kembali tayangannya. Nah lanjut, setelah kamu memahami dari pelajaran atau penjelasan tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam, nah kita akan masuk ke kegiatan inti ya, yaitu membuat, kita sesuai dengan tujuan pembelajarannya adalah membuat produk. Boleh berbentuk poster, boleh berbentuk video, boleh berbentuk tulisan, slide, PowerPoint, boleh. Nah itu tergantung kamu ya di kelompok. Bapak atur kelompoknya ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok sesuai dengan ini ya, dengan materi Qur'annya. Jadi tentang pelestarian alam dan lingkungan itu ada di surat Ar-Rum, surat Az-Zuhruf, dan surat Ibrahim. Nah, jadi sesuai itu. Jadi kelompok pertama yaitu kelompok Ar-Rum. Nah, kelompok Ar-Rum ini dipimpin oleh Juli ya. Nah, oke, Juli siap ya. Yang selanjutnya kelompok Az-Zuhruf. Az-Zuhruf diketuai oleh Mutiara. Ya, siap ya, Mutiara. Terus yang ketiga kelompok Ibrahim diketuai oleh Azam. Oke, siap ya, Azam. Nah, untuk tugasnya seperti arahan Bapak sebelumnya, bahwa hari ini boleh kamu membawa laptop atau membawa handphone ya untuk mengerjakan poster atau ya mengerjakan produk yang berbentuk poster atau video. Nah, itu terserah bagaimana hasil diskusi di kelompok kamu semuanya. Jadi kamu setelah ini kamu diskusi saja mau apa temanya. Temanya boleh yang menyangkut dengan pelestarian alam ya. Jadi misalkan tentang apa saja boleh, tentang sampah, tentang misal menanam pohon, tentang banjir, tentang apa saja ya. Intinya mah kamu mengkampanyekan melalui produk tersebut, mengajak orang untuk bisa berperilaku menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Dapat dipahami? Siap ya, sekarang bisa langsung lanjut bekerja ya, tiap kelompok. Ini kelompok Yuli, ini ya berarti 9 orang ini boleh berkelompok. Ini kamu kelompok yang ini boleh, berarti 7 orang sini ya. Kamu boleh ke depan nanti diskusi. Ini kamu yang belakang 5 orang. Atau enggak, ini aja yang laki-laki, kamu semua laki-laki ya. Kamu nanti diskusi. Nah, dipimpin oleh Azam ya. Oke, paham? Ada pertanyaan terkait tugasnya? Tidak. Kalau tidak ada silakan sok kerjakan.
dengan baik. Kamu kan sudah diberikan pelajaran tentang aplikasi Canva, sudah belum? Sudah ya. Nah, karena Bapak sudah mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Canva, sekarang kamu pakai aplikasi Canva-nya untuk membuat produk ya. Silakan. Boleh di laptop, boleh di handphone, silakan. Yang laki-laki juga sama Ajam. Silakan buat. Ya. Silakan. Ya. Oh, serangan. Oke. Ada handphonenya? Ada ya? Ya, so, dibuka aja handphonenya. Terus buat konsepnya dulu, terus apa? Minimal temanya dulu dan alasannya. Tema dan alasannya ya. Baik. Oke, sudah selesai ya. Oke, saya kembali duduk di tempatnya masing-masing. Sudah dikerjakan? Coba kirim ke WA dulu. Nah, coba Pak kirim ya, masing-masing Ajam, Mutiara sama Juli kirim ke WA ya. Untuk Bapak tampilkan tugasnya. Sudah? Siap. Oke. Bapak akan lihat ya hasilnya. Sekaligus kamu presentasikan ke depan, perwakilan lah satu orang ke depan. Yang pertama kelompok Arum. Kelompok Arum dipimpin oleh Juli. Oke, siapa yang mau ke depan? Juli, siap. Oke, depan ini. Ya. Ya, ke sana, ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Juli. Nah, kelompok apa namanya? Kelompok Arum, ya. Tepuk tangan lagi yang semangat. Oke. Kelompok Juli ini tugasnya, betul? Ya. Ini Bapak udah terima ya tugasnya. Kamu membuat apa? Membuat PowerPoint untuk mengkampanyekan bersih dan sehat. Membuat apa? Membuat PowerPoint untuk mengkampanyekan bersih dan sehat. Oh ya, bisa nanti di-share ya ke teman-teman kamu ya di kelas. Oke. Ini Bapak lihat udah bagus ya. Nah, temanya apa? Temanya itu menciptakan lingkungan sekolah bersih dan sehat. Oke, di sekolah kita ya? Ya. Di SMPN 1 Banjarsari. Kenapa mengambil tema itu? Karena masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Oh iya, masih ada ya? Masih ada, tapi nggak semuanya. Hanya beberapa kelompok mungkin ya, atau beberapa orang yang masih belum sadar ya. Padahal kan di sekolah kita sudah tidak boleh membawa tidak boleh jajan yang memakai plastik kan? Ya. Nah, harus bawa tumbler semuanya juga ya. Tapi masih ada yang bandelnya yang membuang sampah plastik. Ya, terima kasih kelompok Juli. Tepuk tangan, ya. Ya. Selanjutnya kelompok Mutiara. Nah, kelompok Mutiara ini kelompok Az-Zuhruf ya. Nah, kelompok Mutiara, kelompok Az-Zuhruf. Tepuk tangan untuk Mutiara dan kawan-kawan. Silakan, kamu membuat tema apa? Oh ya, Bapak udah, ini ada ya. Udah kirim kamu ya ke WA. Ini kamu tentang kelompok apa kamu? Az-Zuhruf ya. Ini Bapak tampilkan sini. Ya, ada ya. Ini temanya. Kamu membuat apa ini? Membuat poster sebagai ajakan kepada siswa atau siswi SMPN 1 Banjarsari. Di sini ke depan. Nah. Untuk membuang sampah pada tempatnya. Oh iya. Ini sesuai gambar ya? Ya. Oh iya, SMPN 1 Banjarsari, yuk buang sampah pada tempatnya. Nah. Ya, alhamdulillah bagus ya sebagai poster untuk ajakan ya. Kenapa ngambil tema itu? Bahwa masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Hampir sama dengan kelompok Juli ya. Ya, berarti memang ini tugas kita harus bisa mengkampanyekan atau mengajak
teman-teman yang ada di SMPN 1 Banjarsari untuk membuang sampah pada tempatnya. Sama ya. Terus cuma beda produknya. Kalau tadi PowerPoint, kalau ini produknya poster. Nanti kamu akan cetak mungkin ya, berbentuk spanduk ya. Oke, terima kasih buat kelompok Mutiara, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok ketiga, kelompok Ajam. Nah, kelompok Ajam, kelompok Ibrahim. Ke depan. Silakan. Nah. Kelompok Ibrahim. Udah kirim ke WA ya. Oh, ini ada ya. Ini ya. Silakan. Kenapa kelompok Ibrahim mengambil tema ini? Temanya apa? Menanam pohon, menanam harapan. Menanam pohon, menanam harapan. Kenapa mengambil tema itu? Karena banyak lahan yang gundul dan kurangnya pohon di lingkungan sekolah atau masyarakat. Oh iya, kalau di sekolah berarti kurang juga ya pohonnya. Oh iya. Jadi kalau kurang pohon, jadi kesananya gersang ya. Jadi tidak teduh gitu. Nah makanya kelompok ini mengajak untuk menanam pohon. Nah, ini ada fotonya. Ini berbentuknya berarti bentuk poster ya. Oke. Ini ada orang yang sedang menanam pohon. Ya pohonnya pohon apa aja mungkinnya boleh ya. Yang penting menanam pohon. Ya, supaya apa? Supaya teduh ya, supaya asri lah gitu ya di sekolah ataupun di lingkungan. Oke, tepuk tangan buat kelompok Ajam ya. Oke. Terima kasih kelompok Ajam yang sudah memberikan tugasnya ya. Sama juga ya kelompok Juli, kelompok Mutiara, kelompok Ajam. Alhamdulillah sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah menguasai aplikasi Canva sehingga kamu bisa membuat poster dan membuat slide PowerPoint untuk ajakan mengkampanyekan pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Alhamdulillah ya sudah bisa kalian mengkampanyekan itu melalui produk. Jadi tujuan pembelajaran kali ini berarti Bapak sudah bisa mengatakan kamu sudah mencapai tujuan tersebut karena sudah bisa membuat produk ini. Tinggal apa? Nanti tinggal kamu cetak ya di spanduk boleh. Nanti spanduknya bisa disimpan di ruang-ruang yang memang terbuka ya, misalkan di depan kelas atau di misalkan dekat kantin gitu ya. Itu nanti kalau PowerPoint kamu boleh share ya ke teman-teman kalian lewat WA grup, ke OSIS atau ke siapapun ya. Supaya apa? Supaya mereka paham tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Baik, sudah ya semuanya untuk pembelajaran hari ini Bapak sampaikan. Terus juga kamu sudah membuat produk. Nah, untuk penilaiannya, Bapak tadi diam-diam ya udah nilai ya, udah dinilai hasilnya gitu. Hasilnya bagus dan tidaknya, tapi secara umum semuanya sudah bagus ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu ya. Nah, secara kelompok. Selanjutnya ada penilaian secara individu ya, individu kelompok, tapi harus Bapak kasih ini LKPD-nya per kelompok, tapi kamu mengerjakannya masing-masing ya. Ini Bapak kasihnya ke WA saja ya, ke WA coba buka ya. Nah, nanti kamu diskusikan, terus kamu kerjakan masing-masing ya. LKPD-nya Bapak kirim ke WA. LKPD-nya. Nah, nanti ini di sana ada perintahnya ya. Perintahnya adalah
Oke, sesuai perintahnya saja ya. Jadi ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang pelestarian lingkungan ya. Seperti apa dampak kerusakan lingkungan? Ya, itu. Terus ada beberapa pertanyaan lagi, kamu jawab ya. Oke. Udah diterima? Silakan kerjakan masing-masing dulu. Di buku masing-masing boleh. Ya. Oke dulu. Nanti Bapak ambil per kelompok saja ya. Kerjakan. Kalau sudah, disobek saja per kelompok ke sini ke Bapak akan ya. Atau boleh ditumpukan di buku, boleh ditumpukan bukunya ke Bapak akan ya. Udah? Ya. Udah? Udah semua ya. Udah ada semua? Ini udah? Terus ini ada? Udah semua mengerjakan ya? Ini bentuk penilaian secara pribadi ya. Tadi kelompok sudah, ini pribadi sudah. Ya, jadi udah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jadi kita sudah menjelaskan materinya, terus membuat produk ya sesuai tujuan pembelajarannya untuk kampanye pelestarian lingkungan. Terus juga ada penilaiannya secara pribadi melalui LKPD yang sudah dikirim. Kamu sudah mengerjakan, alhamdulillah. Nah, semangat semuanya ya untuk belajar lagi nanti di pertemuan berikutnya. Siap belajar lagi? Pembelajaran berikutnya nanti lebih kepada asesmen ya, asesmen formatif. Jadi tidak ada lagi pembelajaran, namun nanti ada penilaian keseluruhan dari pertemuan bab 1 ya. Dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, termasuk pertemuan ketiga. Nah, nanti Bapak akan susun soalnya, soal secara formatif ya. Nanti kamu tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, itu jadi dari pertemuan berikutnya itu ya. Siapkan, kamu baca-baca dulu materinya supaya hasilnya nanti bisa memuaskan ya. Nanti untuk teknisnya yaitu duduknya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kamu tidak bisa menengok ke teman kamu karena duduknya sendiri-sendiri. Dibagi dua, nanti dua kelompok. Satu kelompok di sebelah kanan, satu kelompok sebelah kiri, tapi harus sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi siapkan ya untuk nanti penilaian formatif di bab 1 ya tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Oke, terima kasih dari Bapak, dicukupkan sekian. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua, umumnya bagi sekolah kita ya di SMP 1 Banjarsari. Terima kasih. Ditutup dengan doa ya. Doa setelah belajar, pimpin oleh KM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.